Pemirsa, KPU memastikan ini 4 provinsi sudah selesai direkapitulasi, 2 provinsi masih dalam tahap pemeriksaan dokumen, yakni Jawa Barat dan juga Maluku. Sementara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan masih diupayakan dan KPU telah merekapitulasi 34 provinsi dari total 38 provinsi yang ada. 4 provinsi lainnya yang belum direkapitulasi yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. Tapi informasinya pada pagi hari ini tersisa 2 provinsi yang masih belum terselesaikan rekapitulasi akhir Pilpres dan Pileg 2024. Jadi Komisioner KPU Agus Melas menyatakan saat ini sedang memeriksa dokumen rekap Jawa Barat dan sedang mengupayakan rekap juga beberapa provinsi lainnya ya, diantaranya Papua dan Papua Pegunungan. Ini Agus Melas menyebut seharusnya KPU menyelesaikan proses rekapitulasi kemarin karena memang ada rencana maju 1 hari begitu ya. Tapi jika mengacu pada PKPU nomor 3 tahun 2022, KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi paling lambat Rabu pada hari ini, 20 Maret 2024. Pemirsa, rapat pleno rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024 di tingkat nasional terus digelar di kantor KPU Jakarta. Kita nantikan seperti apa hasilnya di tanggal 20 Maret 2024 hari ini dan juga bagaimana tanggapan dari masing-masing tim ses. Kita hadirkan dulu informasi berikut ini. Rapat pleno rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024 tingkat nasional terus digelar di kantor KPU Jakarta. Hingga Selasa malam, rekapitulasi yang telah tuntas adalah 36 provinsi dan luar negeri, menyisakan 2 provinsi lagi. Dari hasil rekapitulasi, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, unggul di 34 provinsi. Sementara pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, unggul di 2 provinsi, Aceh dan Sumatera Barat. Hari ini menjadi batas akhir KPU melaksanakan rekapitulasi Pilpres nasional. 2 provinsi yang penghitungan suaranya belum selesai akan difinalkan pada pagi ini. Komisi Pemilihan Umum juga berencana akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 tingkat nasional hari ini. Tim TV One mengabarkan. Ya, hasil akhir Pilpres masih kita nantikan. Bagaimana untuk masing-masing kubu sudah siap menang, sudah siap kalah. Karena kalau berkontestasi harus seperti itu ya, Via. Kita hadirkan beberapa narasumber pada pagi hari ini. Di samping saya sudah ada Prof. Siti Zuhro, peneliti senior BRIN. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam. Sehat ya? Selamat pagi. Pagi. Kemudian juga ada Bang Frits Edward Siregar, Wakil Komandan Alfa TKM Prabowo Gibran. Selamat pagi, Bang Frits. Selamat pagi. Pagi. Kemudian juga Kang Pipin Sopia, juru bicara Timnas Amin. Selamat pagi, Kang Pipin. Assalamualaikum. Salam. Kemudian juga sudah ada Bang Vincentius Mendrova, Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Bang Vincent. Dan juga sudah bergabung bersama kami Mbak Titi Anggraini melalui Zoom, anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat pagi Mbak Titi, Assalamualaikum. Pagi Mbak Titi. Kita nantikan sebenarnya di studio ya padahal rame hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sayang sekali belum bisa bergabung. Iya, nggak apa-apa Mbak Titi. Saya mau ke Kang Pipin dulu sebagai 01. Hasil rekapitulasi akhirnya memang kita masih nantikan. Cuma kan selama ini kita juga bisa melihat secara live streaming bagaimana perhitungan suara. Sudah siapkah dengan hanya 2 kemenangan provinsi? Berarti dalam arti masih ada 2 provinsi lagi kan? Tapi kan unggul 02. Sudah siapkah menerima hasilnya? Siap menang dan siap kalah. Oh, oke. Sejak awal. Sejak awal. Ya, sejak deklarasi dulu ketika masa-masa kampanye, pendaftaran, Anies Muhaimin siap menang dan siap kalah secara terhormat. Ya. Dan proses yang saat ini kita lalui memang siap menang dan siap kalah ketika lapangan itu datar, ketika semua komitmen, tidak ada pelanggaran, tidak ada kecurangan dalam proses ketika mulai kampanye sampai hari ini. Emang lapangannya nggak datar sekarang? Ya, saya kira kita sudah melihat sejak awal ya proses
kami selalu mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini, politisasi bansos, politisasi ASN, politisasi hukum dan sebagainya yang terjadi, itu yang membuat kami membuat keputusan bahwa Timnas menyampaikan bahwa setiap proses tahapan kita menolak. Ya, dan sampai saat ini kemungkinan kita akan menolak hasil dari penghitungan KPU ini. Tentu nanti dengan akan pernyataan menyampaikan menolak itu bukankah jadi justrunya stigmanya di masyarakat? Tidak siap kalah. Siap kalah dong. Oh tidak, Tidak menerima belum tentu ke kekalahan. sana. Jadi sejak awal kita menyampaikan itu, kalau prosesnya sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum, yang kita persoalkan saat ini adalah persoalan cacat etik, cacat hukum dan cacat politik. Dan semua jalur akan kita lakukan. Jadi proses yang saat ini kita lihat adalah ketika melihat bahwa persoalan penyelenggaraan ini banyaknya pelanggaran, banyaknya kecurangan yang dilakukan, maka ada jalur konstitusional yang akan kita lakukan. Satu adalah ke MK, Bawaslu dulu, kemudian MK, dan yang ketiga mungkin yang saat ini dilakukan oleh DPR, proses untuk konsolidasi untuk mematangkan hak angket. Semuanya sudah dilakukan. Semuanya ketiga sudah jalurnya. dipersiapkan, paralel akan dilakukan. Hanya 01 apa juga menggandeng pihak lainnya? Ya tentu kami saat ini juga membangun komunikasi ya dengan 03 untuk mematangkan itu, dan saya kira punya kesamaan di antara kami adalah ketika proses ini kalau berjalannya secara aturan, secara hukum, tidak ada pelanggaran, tidak ada kecurangan, maka kami juga akan menerima secara terbuka kemenangan dan kekalahan secara bermartabat ini. Tapi ketika banyaknya kecurangan, banyaknya pelanggaran yang dilakukan, saya kira politisasi bansos itu yang selama ini menjadi persoalan terbesar ya. Ada intervensi negara di situ, dana dan program negara digunakan untuk mengkampanyekan salah satu paslon. Disitulah yang menjadi persoalan kita. Oke, baik. Dugaan-dugaan ya. Itu catatan dari 1. Dari 2 bagaimana Bang Fris? Atau menanggapi pernyataan dari 1 ini, 2 seperti apa? Pertama-tama di dalam kesempatan ini ya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama kami Paslon 2 mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia dulu. Kepada seluruh relawan, kepada seluruh penyelenggara, kepada seluruh partai politik yang telah turut serta dalam proses pemilu 2024. Kita kan sampai ke hari ini kan karena kerja keras begitu banyak orang gitu. Dan kalau kami melihat bahwa pemilu telah hampir selesai. Dan mari saatnya kita untuk berkonsolidasi, rekonsiliasi untuk membangun Indonesia bersama menuju Indonesia Emas 2045. Kalau menurut kata Bang Pipin bahwa ada persoalan, ini kan saya menjadi saksi di KPU lah. Jadi sejak tanggal 28 Februari udah hadir di rekap nasional pagi, siang, malam, ketemu pagi lagi. Anda ada di gedung tersebut? Bersama dengan teman-teman, iya bersama dengan teman-teman. Karena juga tidak mungkin dong saya yang terus-terusan kan, gempor juga gitu. Jadi salingnya gimana komisioner KPU-nya ya? salingnya bergantian lah gitu. Dan juga ada pihak lain 01 dan juga 03. Apa catatan Anda dari kehadiran itu? Juga ada Paslon 1 dan juga ada perwakilan dari saksi Paslon 1 dan dari Paslon 3 juga ada gitu. Saya melihat begini, dari proses rekapitulasi ya ada beberapa perdebatan, ada soal DPT, DPK, kesesuaian antara surat suara dan surat sah, surat terima, itu ada perdebatan dan itu memang didiskusikan. Bahkan ada beberapa kali misalnya ada satu suara yang kurang, kita cari di mana, kemudian kita buka si rekapnya, kemudian di mana. Jadi saya dalam proses rekap itu saya bisa melihat bahwa semua berjalan dengan lancar kok. Memang ada perdebatan ya. Kemudian jadi saya kadang-kadang saya bingung. Apa yang selama ini didengungkan Paslon 1 dan Paslon 3 itu kenapa nggak muncul dalam catatan khusus misalnya? Kenapa harusnya ada? Tidak muncul dalam keberatan. Kalau misalnya saya Paslon 1 Kang Pipin tadi itu. Kalau misalnya Paslon 1 dan di gedung kalau KPU Paslon 1 Paslon 3 merasa bahwa ada kekurangan, ada kecurangan, ada apa? Sampaikan dong dalam rekap ya Anda pada saat di gedung sampaikan itu, dong dalam rekap nasional. ada itu. Sepanjang yang saya lihat itu tidak pernah ada. Memang ada persoalan teknis kepemiluan yang muncul, itu didiskusikan, benar. Tapi yang soal tadi kecurangan sampaikan juga dong di dalam rekap nasional. Jadi itu kan bisa tercatat. Begini Bang Fris, jadi Anda melihat ini kayaknya cuma jadi narasi di luar gedung aja nih, begitu ngeliatnya? Persis sekali, persis sekali. Jadi Mas Fris ini harus paham, yang kita persoalkan tuh how to get your number. Bagaimana Anda bisa mendapatkan angka sebesar itu sebetulnya? Bagaimana
bukan pada rekapitulasinya itu. Kalau rekapitulasi itu adalah hasil dari akumulasi. Tapi sebelumnya. Ya, tetapi yang dipersoalkan adalah bagaimana Anda mendapatkan angka sebanyak itu. Itu sebenarnya menjadi persoalan. Jadi ketika bagaimana Anda mendapatkan angka itu misalnya dengan memobilisasi ASN, dengan melakukan politisasi bansos, dengan melakukan politisasi hukum, itu yang menjadi persoalan kita. Tapi itu ada buktinya dan semua, ruangannya Kang Pipin. memang bukan merli di situ, bukan berada di ruang KPU, tetapi nanti pengaduan ada di Bawaslu, ada di MK. Nah, kalau misalnya tidak ada di ruang itu, Kang, ada di situ, tetapi kan Mas Pris juga tidak selalu hadir setiap saat, dan itu ada di setiap level, dan itu juga akan dipersoalan terus setiap tahapan. Jadi yang menjadi persoalan kita adalah di situ. Jadi kalau misalnya mau setiap tahapan, ya kita lakukan itu. Makanya kan ada penolakan. Apakah hal tersebut hal yang sama juga dirasakan oleh 03, Bang Vincent? Permasalahan-permasalahan yang muncul di kubu 01 ini? Ya, pertama ya, bahwa kalau tadi berkaitan dengan siap menang siap kalah, pada prinsipnya sejak awal Ganjar Mahfud dalam berkompetisi ini, dalam berkontestasi dalam Pilpres ini, kita sudah siap kalah dan siap menang ya. Makanya ada slogan dari Ganjar Mahfud, ini bukan tentang Ganjar, tapi ini tentang Indonesia, kan kira-kira begitu. Apa yang kita perjuangkan ini tidak semata-mata hanya sebatas pada Ganjar Mahfud, tapi bagaimana kita melalui pemilu 2024 ini lebih bermartabat, terhormat ya, jujur ya, sesuai dengan azas yang ada dalam Undang-Undang Dasar kita, yaitu luber dan jurdil. Tentu itu yang kita junjung. Makanya ini bukan tentang semata-mata Ganjar Mahfud, tapi ini tentang Indonesia ke depan gitu. Nah, kalau berkaitan dengan persoalan-persoalan yang kita alami di pemilu 2024 ini, saya pikir masyarakat sebetulnya sangat tahu bagaimana carut marutnya pemilu 2024 ini. Bukan hanya pada soal-soal yang dipersoalkan di rekapitulasi ya, tapi ini sebelum terjadi pencoblosan, pada saat pencoblosan maupun dalam proses-proses rekapitulasi. Banyak juga keberatan-keberatan kita yang memang tidak diakomodir ya. Memang kita tahu kanal-kanal yang tepat. Bagaimanapun di dalam rekapitulasi itu bukan kanal dalam mengambil keputusan berkaitan dengan misalnya kecurangan, pelanggaran-pelanggaran, karena kanal-kanal yang diberikan dalam undang-undang dan konstitusi kita paham betul bahwa ada jalur Bawaslu, ada tentu itu ada yang paling terakhir nanti berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Dan dalam konteks politik ini sedang digulirkan dalam konteks hak angket, dan kita melalui kanal-kanal itu semua. Kenapa? Karena memang kita harus menjunjung tinggi konstitusi kita dan peraturan perundang-undangan kita, dan ini sejak awal Ganjar Mahfud mengedepankan itu. Nah, oleh karena itu meskipun ya bahwa banyak masyarakat yang menilai ada ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu, dan ini kami banyak mendapatkan informasi berkaitan dengan itu, sehingga kami cukup pesimis sebetulnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, karena ini juga banyak terjadi. Misalnya komisioner KPU, ketua KPU banyak melakukan pelanggaran kode etik yang berat ya, dan ini sudah diputus di KPP berkali-kali dan berkali-kali. Ya, uniknya kalau kita misalkan bandingkan di dalam pemilu atau Pilpres di 2019 ya, itu ketua KPU-nya pada saat itu Arief Budiman ya, itu hanya sekali diputus, itu kemudian langsung dicopot dari jabatannya. Dan coba dibayangkan ketua KPU sekarang berkali-kali, bahkan berkali-kalinya pun kita capek melihatnya gitu. Dan itu tidak dicopot dalam jabatannya. Nah, ini kemudian menimbulkan ketidakpercayaan publik. Lack of trust ya. Ya, terhadap penyelenggaraan pemilu ini. Ya, sehingga karena ketidakpercayaan publik ini menimbulkan sudahlah, mau juga kita sampaikan apapun kepada KPU itu juga tidak berarti. Nah, oleh karena itu sekarang kan terjadi aspirasi baik yang nanti melalui kanal-kanal konstitusional kita maupun aspirasi masyarakat yang sedang ada di tengah-tengah kita sekarang melakukan demonstrasi ketidakpercayaan publik ini. Jadi
prinsipnya berkaitan dengan kecurangan pelanggaran, kami dari Ganjar Mahfud sudah mempersiapkan matang. Baik. Dan ini kita sudah memfinalisasi berkaitan dengan permohonan PHPU kita di MK, ya sudah mencapai. Sebelum ke MK sana, apakah sama narasi dengan Kang Pipin tidak akan menerima rekap KPU pada hari ini? Hasil akhirnya tidak akan menerima? Ya pada prinsipnya ada yang kita terima, ada yang tidak kita terima gitu ya. Oke. Dan Yang diterima maksudnya? Hah? Yang diterimanya maksudnya seperti apa? Begini, tentu ada, ini kan berjenjang ya, berjenjang. Kita juga objektif dalam menilai rekapitulasi itu. Dan pada prinsipnya kita menemukan banyak kecurangan gitu ya. Dan seperti yang tadi kami jelaskan, ini tidak hanya terjadi pada saat pencoblosan. Ini sebelum pencoblosan pun ini kita akan utarakan di MK. Oke. Oke, Nanti kita pertanyaan yang sama sebetulnya biar adil. Kubu 2 terima nggak kira-kira hasil akhir rekapitulasi KPU nanti? Sampai dengan tadi pagi kan, tadi hari ini Jawa Barat sudah selesai ya, tadi pagi Iya, jam 3.45 sudah selesai. Jadi Ini hari tadi? dari 38 provinsi, 36 sudah selesai, sudah selesai komplit. Ya, tinggal 2 nih. Tinggal dua. 34 provinsi itu dimenangkan oleh paslon 2. Oke. Jadi saya bisa melihat bagaimana kepercayaan masyarakat kepada paslon 2 dan kami siap untuk melaksanakan kepercayaan masyarakat yang diberikan Yang tersebut. menerima nanti. Iya pasti menerima ya harusnya. Kita akan mendengarkan juga catatan dari Prof Wiwi dan juga Mbak Titi seperti apa, tapi kita harus jeda dulu sejenak, kita kembali saat lagi.